tidak berpikir, aduh nanti ada resiko sini, sana, dan sebagainya. Ya nggak maju-maju. Berpengalaman dalam mengerti orang lain. Artinya pemimpin itu harus mampu memahami setiap masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang dipimpin. Dan dia juga bisa, dia menolong orang-orang yang dipimpin itu menyelesaikan akar persoalan. Seseorang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus satu saat. Kami sedang belanja ke Pasar Baru, Bandung. Tiba-tiba saudara, ada kerumunan puluhan orang. Ya, yang kami temukan di jalan. Dan rupanya yang dikerumunin ini adalah seorang oknum polisi. Untuk apa mereka kerumuni? Mau mereka pukulin. Dan mereka sudah siap juga untuk membakar hidup-hidup oknum polisi ini. Masalahnya apa? Karena si oknum polisi ini, ya, dia menyita kendaraan orang, ya, tanpa sebab alasan yang jelas, langsung disita. Sehingga masyarakat di situ marah besar. Lalu saya lihat Bapak Ibu. Lalu saya katakan kepada masyarakat yang ada di tempat itu. Saya bilang, Bapak Ibu, apa masalahnya? Pak, ini kendaraan saya mau langsung disita, Pak. Dan dia tidak pernah ngasih tahu salah apa. Salah saya apa gitu. Saya bilang gini, Bu. Kalau Bapak Ibu mukulin dia ini, Bapak Ibu juga salah. Dan nanti urusannya panjang. Bapak Ibu hanya masuk penjara, saya bilang. Jadi gimana dong, Pak? Udah gini aja. Bapak Ibu lepaskan aja dulu dia. Ya. Kalau dia bawa kendaraan, ya, si Bapak ini silakan aja. Nanti akan saya ikuti dari belakang. Kendaraan itu dibawa kemana? Dan saya pastikan kendaraan itu pasti akan kembali ke si Bapak ini, saya bilang. Ini saudara tidak jadi mereka bakar si oknum polisi. Karena ini saya lepaskan si oknum polisi ini dari kerumunan itu, Bapak. Dan saya ikuti si oknum polisi ini. Dan akhirnya saya ketemu. Rupanya si oknum polisi ini dia bawa kendaraan yang dia sita itu, Bapak Ibu, ke pos. Ke posnya, ke komandannya. Lalu saudara, saya ketemu dia di posnya. Di posnya. Lalu saya ketemu dengan komandannya. Lalu saya jelasin. Pak, ini anggota Bapak jadi udah hampir mau dibakar individu loh saya. Kalau saya nggak melerai, tidak melarang masyarakat sekitar untuk memukulin dia, udah habis ini saya bilang. Lalu saya tanya, kenapa Pak? Anggota Bapak ini nyita kendaraan orang tapi tidak dikasih tahu. Orang itu salahnya apa, dosanya apa, aibnya apa. Tapi langsung main sita saya bilang. Itu buat mereka marah. Singkat cerita Bapak Ibu. Akhirnya komandannya minta maaf Pak atas kesalahan anggota saya. Maka saya bilang, saya minta supaya kendaraannya dikembalikan Pak. Karena kalau nggak dikembalikan, ya mereka nanti akan datang ke sini. Bukan hanya anggota Bapak yang dibakar. Bapak juga bisa dibakar termasuk juga apa pos polisi yang ada di sini saya. Singkat cerita Bapak Ibu. Saya panggil orang yang punya motor. Saya bilang, Mas, datang ke pos polisi, di sini alamatnya. Ambil motormu sekarang. Lalu dia datang. Yang punya motor ini, Bapak Ibu. Lalu saya kasih tahu. Mas, tahu nggak salahmu apa? Nggak tahu, Pak. Karena tadi Bapak ini nggak ngasih tahu salah saya apa. Tapi tiba-tiba saja motor saya ditarik, diambil. Oke. Sekarang akan saya kasih kesempatan kepada Pak Polisi yang ada di sini memberitahu salahmu apa. Tapi janji, kamu harus perbaiki ya, saya bilang. Siapa? Akhirnya saya kasih kesempatan ke polisinya untuk memberitahu ke si bapak ini yang punya motor. Salahnya apa? Lalu dikasih tahu. Satu, itu plat motormu sudah mati. Oke. Dua, pajak motormu udah mati juga. Tiga, si pion nggak ada. Oke. Lalu saya tanya sama si mas yang punya motor. Udah dengar kesalahanmu? Sudah Pak. Memang saya salah. Tapi saya pasti akan perbaiki.
Saya akan urus pajak saya, STNK saya, dan saya akan urus kembali supaya plat motor saya bisa kembali. Termasuk CPO-nya Pak, besok saya akan langsung dandani. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, pengalaman dan mengerti dan memahami orang lain. Termasuk juga menolong itu keluar dari masalahnya. Itu tugas pemimpin. Jadi seringkali kita berharap kita hanya merintah orang gitu. Tapi kita tidak mau diajar oleh Tuhan untuk apa? Menolong orang. Ya bagaimana mungkin kita bisa menjadi seorang pemimpin yang dipakai oleh Tuhan? Kalau begitu kan gitu. Berikutnya, pengalaman fokus dalam mencapai tujuan. Saya kasih contoh paling real aja. Saudara hari ini sedang ada dalam proses perkuliahan kita ya. Maka fokuslah mengikuti perkuliahan yang ada. Fokuslah mengerjakan tugas saudara. Fokuslah menyelesaikan skripsi dan tesis saudara. Itu contoh konkretnya pengalaman dalam hal fokus mencapai tujuan. Yang ke-13, fokus dalam hal apa? Pengalaman dalam mempraktekkan kemurahan hati, sikap kemurahan hati. Artinya apa? Membantu orang lain. Menolong orang lain. Kita tidak perlu menjadi Superman dulu atau Superwoman dulu baru bisa membantu orang lain. Enggak perlu. Kita tidak perlu menjadi orang terkaya dulu di planet ini baru kita bisa membantu orang lain. Enggak, Bapak Ibu. Bentuk bantuan itu banyak. Mungkin kita tidak punya banyak uang, tapi pemikiran, ide, kreativitas bisa kita pakai membantu orang lain supaya keluar dari masalahnya. Mungkin kita nggak punya ide, tapi kita punya tenaga. Kita bisa juga sumbangkan tenaga kita menolong orang. Apalagi kalau kita juga punya berkat. Tidak harus dari orang terkaya, saya katakan tadi. Berkat yang terbatas saja bisa kita pakai kok. Untuk apa? Membantu orang lain. Ini adalah pengalaman dalam hal mempraktekkan kemurahan hati. Sejak dari kecil Bapak Ibu, kedua anak kami sudah kami ajar, bukan hanya sekedar kami ajar, tapi kami bawa mereka bagaimana punya pengalaman untuk mempraktekkan sikap kemurahan hati. Sudah kami ajar mereka melakukan kemurahan hati sejak dari kecil. Membantu orang yang susah. Menolong orang yang tidak bisa bisa beli makan dan minum. Kami sudah banyak, udah kasih tahu. Maka pola itu mereka punya sampai sekarang. Tanpa harus kami ajari. Belajar memberi. Belajar berbagi. Pengalaman dalam hal keproaktifan. Ini bicara tentang bagaimana kita peka, sensitif, inisiatif. Mempergunakan waktu, tenaga, pikiran, termasuk mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Yang intinya apa? Seorang pemimpin itu harus peka, Bapak Ibu. Tidak boleh hanya bergantung terhadap arahan, bimbingan, perintah, penugasan dari orang lain. Tidak bisa. Pemimpin itu harus proaktif. Dan saya kira ini yang jadi tantangan, jadi persoalan hari-hari ini yang saya temukan. Banyak orang sarjana, Bapak Ibu. Sampai gelar dokter, tapi nggak proaktif. Nggak peka. Artinya menyelesaikan sesuatu itu harus karena disuruh-suruh. Harus karena menunggu perintah. Orang yang begini nggak cocok jadi leader. Jadi leader itu harus proaktif. Melihat situasi. Memperbaiki sesuatu hal yang tidak menjadi beres. Membersihkan sesuatu hal yang kotor menjadi rapi. Itu namanya pemimpin yang proaktif. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, menjadi contoh sekarang bagi kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena memberikan
contoh yang real bagaimana peka terhadap kesusahan orang, kemiskinan orang. Sehingga kalau dia kunjungan kemana-mana, kunjungan masyarakat, hampir sama persis seperti menyambut presiden. Padahal dia cuma gubernur doang. Jadi pemimpin itu harus proaktif, Bapak. Jadi hamba Tuhan itu harus proaktif. Nggak nunggu perintah.